PDI Perjuangan mengkritik proyek food estate yang disebut terdapat penyalahgunaan implementasi dari kebijakan Presiden. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada vested of interest dan pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut campur dalam menggunakan anggaran food estate dari negara. Siapa yang dimaksud memiliki kepentingan pribadi dalam proyek ini? Benarkah kritik ini kental berbau persaingan antar dua poros yang akan berlaga dalam Pilpres mendatang? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PDI Perjuangan, Rizky Aprilia. Mbak Kiki, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga ada narasumber kedua yang bergabung dari luar studio, Waketum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono. Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Bram, harapan itu dalam kabar Bu baik, Kiki. Mas Halo, Mas Budi, Budi. Mbak Kiki. Langsung saja ini saya mengutip apa yang disebutkan Sekjen Anda, Pak Hasto begitu. Katanya ada vested of interest, ada kepentingan pribadi di sana. Siapa yang kemudian disentil? Prinsipnya begini, bahwa kebijakan food estate atau kalau di dalam undang-undangnya berbunyi itu nomenklaturnya adalah kawasan sentra produksi pangan. Ini pastikan pihak pemerintah adalah untuk bicara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Toh ini satu nafas dengan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sekjen bahwa ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen dalam statementnya ini kita dukung. Nah akan tetapi memang misalkan di dalam implementasinya di kemudian hari butuh hal-hal yang kita evaluasi mungkin saja gitu. Oleh karena itu kami di Komisi 4 terkhusus fraksi DPR RI yang ada di Senayan juga seperti arahannya juga akan melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait ini, menggali lebih dalam bagaimana implementasi dan aplikasi. Dan hasilnya adalah implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan Presiden atau yang dijalurkan oleh Pak Jokowi dan juga PDIP. Ya kalau bicara food estate selama ini kan memang dampak dari food estate itu yang harus kita gali. Dibangunnya food estate bicara ketahanan pangan. Ada beberapa provinsi yang sudah dijalankan, ya kan? Bagaimana provinsi-provinsi ini menjalankan, apakah outputnya sesuai dengan apa yang diharapkan, kan begitu? Oke, tapi kalau Pak Hasto mengatakan bahwa ada konflik kepentingan di sana, ada penyalahgunaan dengan kolega dan juga anggota partai yang tidak seharusnya di sana, itu artinya menyentil langsung? Ya, kalau bicara hal tersebut kan itu bicara hal-hal teknis ya, yang mana mungkin hal-hal teknis ini nanti akan ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Tapi bicara rule of game-nya memang bahwa undang-undang berbunyi masalah kawasan sentra produksi pangan dan siapa yang akan merasakan dampaknya yang pasti masyarakat sendiri dalam bicara ketahanan pangan. Karena hari ini kan global bicara climate change dan lain-lain, Indonesia juga harus bersiap untuk dalam mengantisipasi krisis pangan global. Nah ini yang makanya kenapa diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan kawasan sentra produksi pangan atau food estate yang disampaikan oleh Pak Presiden juga kemarin di dalam pidato kenegaraannya kan Mbak Kiki, begitu. tapi dalam diskusi internal PDIP sejauh ini kajiannya kemudian memang tidak sesuai dengan apa yang kemudian diskemakan begitu. Nah, ini kan sedang dikaji. Kalau dikaji kan butuh pendalaman, ya kan butuh pendalaman. Tapi kan, kemudian Sekjen Anda sudah mengatakan gitu dengan jelas bahwa ya, ini ada. yang pasti begini, selama ini ya yang dalam setiap rapat di komisi itu selalu kami kaji gitu loh. Oh, hulunya kemana, hilirnya kemana. Nah bicara ini baru dibuka masa sidang ya mungkin nanti ada pendalaman lagi pada saat sidang komisi ya nanti kita lihat aja Tapi nanti seperti apa. Sekjen Anda tidak mengatakan kemudian kepada fraksi Anda begitu apalagi di Komisi 4 untuk kemudian mendalami, ya, memverifikasi apa yang menjadi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen itu akan menjadi atensi kami. Tapi kan ini kan butuh proses. Tidak mungkin juga kita langsung menunjuk mempointing satu hal yang mungkin kita jangan sampai nanti kan menjadi hal-hal yang ternyata tidak sesuai juga, kan nggak baik juga. Oke, ini sepertinya agak sedikit berhati-hati begitu ya, dengan agak sedikit berbeda dengan komentar dari Sekjen Anda. Saya akan tanyakan pada Mas Budi yang tersambung dari luar studio. Mas Budi, seperti apa kemudian menanggapi ini kemudian analisa-analisanya yang berkembang, tafsirnya yang berkembang ini langsung diarahkan kepada Menhan, kepada partai Anda begitu? Ya, saya kurang tahu ya siapa yang dimaksud oleh Pak Hasto sebagai yang menerima atau punya vested interest ya. Kami nggak merasa demikian karena yang sepengetahuan kami mengenai evaluasi kami kan memang sudah ada beberapa kementerian instansi yang menjalankan food estate yang memang ada postur alokasi anggaran dari APBN. Kebetulan kami di Komisi 4 bersama-sama Mbak Kiki ya kami bermitra dengan Kementerian Pertanian dan memang sudah ada beberapa
provinsi yang menjalankan program food estate ini. Satu di Sumatera Utara, satu juga di NTT, ya dengan komunitas-komunitas yang berbeda. Jadi kalau ada anggapan bahwa proyek food estate ini ada beberapa yang ya mereka keuntungan, saya mungkin ya tidak sependapat dengan Pak Hasto. Tapi ya seperti Mbak Kiki tadi dijelaskan juga, kan ini kan akan menjadi evaluasi bersama. Poin yang saya ingin katakan adalah ini, food estate ini adalah solusi bagi masa depan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Ya ini program yang baik, program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan mari kita bersama-sama bahu-membahu mensukseskan program ini. Oke, Mas Budi. Karena kepentingan dari program food estate ini adalah apa? Adalah pangan bagi rakyat. Ini adalah inti daripada food estate. Kenapa? Karena situasi yang kita alami sekarang. Oke, Mas Budi, saya mencoba mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasto, begitu Sekjen PD Perjuangan mengatakan bahwa tetapi yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interest atau konflik kepentingan sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara. Apakah kemudian Anda Gerindra merasa ini tembakannya langsung begitu kepada Anda? Tidak, saya rasa tidak ya Mas, karena sekali lagi sepengetahuan kami, ya yang sudah menerima anggaran untuk food estate ini adalah Kementerian Pertanian, ada PUPR juga sebagai kementerian untuk melaksanakan persiapan infrastruktur pertanian, dalam hal ini ada food estate dan lain sebagainya. Kementerian Pertahanan sampai saat ini setahu saya belum ada alokasi APBN untuk food estate. Jadi sekali lagi kami tidak merasa bahwa itu ditujukan kepada kami, tidak merasa itu kita merugikan siapapun ya. Jadi kalau kita bicara tadi ada, kalau tidak salah ada PT Agrinas, itu PT Agrinas tidak ada keterkaitannya dengan persiapan lahan kalau kita bicara yang di bawah naungan Kementerian Pertahanan adalah yang di Kalimantan Tengah. Ya saya bisa jelaskan sedikit di sini Mas Bram bahwa kawasan yang ada di Kalimantan Tengah yang ditujukan untuk food estate di bawah naungan Kementerian Pertahanan adalah sekitar 6.000 hektar yang izinnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya secara regulasi sudah clear begitu ya Mas Budi ya? Tidak kemudian ada yang janggal yang bisa dicurigai begitu ya? Berarti bukankah Anda dan Gerindra artinya? Makanya saya ingin menjelaskan dikit. Kawasan-kawasan yang disiapkan untuk program food estate ini sudah melalui kajian-kajian dari instansi-instansi terkait. Contoh yang di Kalimantan Tengah 6.000 hektar itu adalah kawasan hutan ketahanan pangan atau KHKP yang memang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana itu sudah melalui proses penyempurnaan, di mana juga disertai kajian lingkungan hidup strategis, juga ada fakta integritas. Jadi masalah izin kawasan itu sudah clear, sudah ada. Dan itu ditujukan kenapa di situ? Karena sebelum izin KHKP keluar ini, lahan tersebut adalah kawasan hutan produksi. Atau dulu namanya adalah hutan alam, atau orang taunya HPH. Ya, zaman dulu itu memang ditujukan untuk penggunaan kawasan lahan, di mana kayu-kayu di situ memang dari dulu itu untuk memenuhi industri kayu ada ditebang. Tapi karena sudah lama tidak produktif, tidak terbengkalai, nah kawasan ini disiapkan oleh KLHK untuk tujuan kawasan food estate. Oke Mas Budi, saya sudah bisa mendapatkan poin dari Anda. Saya ke Mbak Kiki. Artinya ini tidak merasa tertuju begitu, padahal Pak Hasto mengatakan ini kemudian ada vested of interest, kemudian kejahatan lingkungan bahkan. Begini, tidak ada juga yang salah dari yang Pak Sekjen sampaikan. Ya. Contoh, kita sama-sama tahu bahwa lahan yang di Kalimantan Tengah itu kan lahan gambut yang sudah rusak. Oke. Nah, lahan gambut yang sudah rusak ini pada saat proses awalnya itu kan namanya lahan asam untuk ditanam. Itu kan butuh dinetralisir kembali. Ya. Nah, oleh karena itu penggunaan dolomitnya banyak pada saat itu. Oke. Nah, sedangkan bicara ketahanan pangan itu salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah safety. Bahwa
makanan ini, padi yang dihasilkan, berasnya nanti itu safe to be eat gitu loh ya. Jadi Tapi pada faktanya artinya tidak. Ketika harapannya adalah yang ya, Anda sampaikan ini tadi. makanya ini menjadi pembahasan pada saat kami rapat di komisi. Itu kami mempertanyakan kok. Ini kenapa penggunaan dolomitnya terlalu banyak? Kalau memang ini lahan tidak bisa, karena ini lahan gambut ya. Nah, akan tetapi inilah mungkin apakah penggunaan dolomit terlalu banyak ini akhirnya bisa merusak lingkungan? Yes, gitu loh. Akan tetapi bagaimana juga? Ini kan makanya saya bilang tadi, ini butuh pengkajian yang lebih dalam, ya kan? Kita kan saya butuh tanggapan dari para insinyur yang mengerti, dalam arti kata akademisi di dalam sektor pertanian loh ya, gitu loh. Supaya kami juga bisa mencerna apakah ini produk ini bisa dimakan atau tidak. Terus bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi yang tadi disampaikan bahwa secara prosedural itu sudah terpenuhi, ya. Akan tetapi aplikasinya ini apakah running atau enggak dan sejauh mana, misalkan nih kayak di data yang saya pegang tadi Mas Budi kan yang punya Kemenhan mungkin 6.000, tapi kan overall keseluruhan data di Kalteng itu 31.000 hektar loh. Ya, berarti kan maksudnya saya ini yang harus kita kaji bersama, apakah betul 6.000 ini ada permasalahan atau enggak, kan kita belum tahu nih. Tapi ya datanya kan? berbeda kemudian yang disampaikan Mas Budi dan Anda. Oh enggak dong, 31.000 itu 3 kabupaten, ya kan? 3 kabupaten, Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas, ya. Nah, dalam arti kata begini, ini perlu kajian yang lebih mendalam. Kenapa kami bilang, biarkan kami melaksanakan fungsi pengawasan, ya kan? Di DPR melaksanakan fungsi pengawasan bersama-sama, kita mengevaluasi apa yang terjadi, apakah outputnya sesuai, apakah terjadi kerusakan lingkungan atau tidak. Ini yang harus kita kaji lebih dalam. Jadi artinya belum ada kemudian kajian atau kemudian hasil yang kemudian ditemukan oleh fraksi PDIP begitu? Loh tadi kan Pak Sekjen juga bilang akan mengkaji lebih dalam. Berarti tidak ada yang salah toh. Tapi gitu. itu dugaan awal. Kenapa kemudian dugaan awal sudah dilemparkan ke publik dan rasanya akhirnya ditujukan jelas kepada siapa ya, begitu? Makanya tadi kan ada kalimatnya ya kan, untuk dikaji lebih dalam, untuk didiskusikan lagi lebih dalam. Nah mungkin ya kan yang namanya hal-hal seperti ini kan memang biasa saja ya di dalam dunia politik hari ini ya kan gitu. Tapi ditujukan sama siapa kan kita nggak bisa pointing juga hari ini si A, si B atau partai A, partai B, partai C, kan itu seperti itu sih Mas. Oke, baik. Saya minta tanggapan Mas Budi, seperti apa Mas? Ya, saya rasa semangat Mbak Kiki barusan sudah benar ya. Artinya kita sama-sama ini memang untuk menyukseskan program seperti food estate, ini kan bukan program jangka pendek, ini jangka panjang ya, memang masa depan bangsa Indonesia. Tidak mungkin kita melihat ini dari sisi yang begitu pendek. Jadi saya sangat sepakat, makanya kemarin pas saya ditanya oleh teman-teman media, saya jelaskan, ayo kita sama-sama, saya sahabat-sahabat saya di PDI Perjuangan, kita ini sama-sama. Karena membangun sebuah kedaulatan pangan atau mewujudkan sebuah kedaulatan pangan dibutuhkan kerja bersama, kerja keras yang kita tidak mungkin sendiri-sendiri. Jadi memang ada klarifikasi-klarifikasi yang harus dijelaskan memang. Jadi ini memang masih banyak orang yang mungkin salah persepsi ya, dan saya rasa ini akan memperdalam kajian-kajian kita ke depan, dan saya rasa diskusi-diskusi seperti ini akan sangat baik untuk suksesnya food estate ini. Saya sangat senang Pak, hari ini kita bisa sama-sama sama sahabat saya Bu Kiki di Komisi 4. Mas Budi. Itu akan menjadi catatan bagi kami untuk ke depan, untuk memperbaiki dan mensukseskan program food estate ini. Atau kemudian ini menjadi tembakan-tembakan di momen-momen politik begitu. Artinya rasanya mungkin publik menilai bahwa peruncingan dua poros yaitu Ganjar dan Prabowo semakin kencang. Ini dijadikan salah satu alat untuk kemudian ya paling tidak mengurangi lah endorse Jokowi ke Prabowo begitu. Bagaimana kalau kemudian analisanya begitu? Saya rasa enggak ya. Kita bicara kedaulatan pangan kan bukan hanya di masa pemilu atau kampanye, Mas Bram. Ini kita bicara. Tapi kan momentumnya pas begitu loh, Mas Budi. Ya, mungkin momentumnya lagi ada, tapi kita jangan menjadi terpecah belah karena mungkin momentum politik. Tapi justru ini harusnya kita gunakan momentum ini untuk benar-benar bersatu. Justru kita ini menatap masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Kita mau menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita mencukupi pangan bagi masyarakat Indonesia. Dan Mas Budi, tapi kan kemudian saya sangat senang kalau kita bisa sama-sama teman-teman PDI Perjuangan. Oke, kritik ini kan tapi juga disampaikan ketika kritik Mas Hasto, Sekjen ini mengatakan saat mengkritisi kemarin ada dukungan PAN dan juga Golkar di museum gitu kepada calon Anda, Pak Prabowo. Jadi kan orang akhirnya mengkaitkan di momen yang sama, kritikannya disampaikan secara bersamaan. Ya saya rasa sah-sah saja ya. Orang kan ini kan kita terkait
pandangan, persepsi, ya mungkin saja ada pandangan-pandangan demikian itu di alam demokrasi adalah hal yang biasa, tidak masalah itu kita terima, kita dengarkan, tapi kita tentu punya pandangan dan persepsi sendiri, jadi tidak masalah. Yang penting, Mas Bram, ya kita ada sebuah keyakinan bersama bahwa memang program, kalau kita bicara food estate ini adalah program yang harus kita sama-samakan, sama-sama sukseskan. Intinya itu, karena ini penting bagi kedaulatan kita ke depan. Oke, Mas Budi, saya akan ke Mbak Kiki terakhir. Ketika publik akhirnya mengkaitkan begitu, bagaimana Anda sebagai kader PDIP juga melihat itu? Prinsipnya begini, kemarin kan juga ada saat Ibu Ketua DPR juga sampaikan, ada saatnya bersaing, ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding, kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau bicara... Jadi momen food estate ini bersanding? Oh, enggak, itu kata Mas Lo ya, bukan kata saya ya. Saya menanyakan, konfirmasi prinsipnya tentunya. begini, kalau dalam momentum politik hari ini, ilmu cocokologi ini kayaknya banyak banget emang, ya kan? Itu tafsirnya akhirnya banyak. Iya, ini, tapi tidak apa-apa, itu berarti antusias masyarakat dalam menghadapi politik hari 2024 nanti ternyata sudah mulai interest. Akan tetapi prinsipnya begini, percayalah bahwa semua orang hari ini memikirkan bagaimana kedaulatan pangan, ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas agar Indonesia juga bisa secure dalam keamanan makanannya dalam menghadapi global change ini, climate change ini, gitu loh. Jadi saya rasa Pak Sekjen juga maksudnya juga baik ya kan, dan mungkin tadi yang dimaksud kenapa tafsir ABC itu ya karena ilmu cocokologi ini lagi musim sekarang, apalagi dengan menjelang Pilpres hari ini. Oke, berarti gitu kami tunggu kalau kemudian katanya akan dipelajari lebih dalam, kajian lebih dalam begitu ya, apalagi dari fraksi PDIP begitu ya. Betul, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak